warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Wajid wadim wa na'im wa tabaddal wa barik bijalalika wa kamal zaini ibadika wa ashrabi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami tayyibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa jurina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jid wa syarafa ya Rabb ya Rabbi wa karamahu wa ta'zima wa rifatahu wa mahabbatahu wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala al-zawil fahril ali wa qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dolatun, al-hikmatu dolatul mu'mini aynama wajadaha akhadaha. Al-hikmah, yang namanya hikmah, apa sih hikmah itu? Sesuatu yang hilang dari Islam. Hikmah itu apa? Sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya, gitu ya, itu hikmah namanya. Dolatul mu'mini itu ibarat barang yang hilang punya orang mukmin, ya. Jadi itu punya orang mukmin. Kan kadang-kadang kita nyebut kita ambil hikmahnya aja dah ya, gitu kan? Ada orang kena musibah kita ambil hikmahnya aja. Ada orang kena begini-begini ambil hikmahnya aja. Sering kita ngomong gitu kan? Ya. Artinya nggak tahu. Pokoknya sesuatu yang baik, ya. Itu ibarat barang hilang punya orang-orang mukmin. Ainama wajadaha akhadaha, di mana saja kamu bisa menemukan itu hikmah, kita berhak mengambilnya, gitu ya. Jadi hikmah itu bukan hanya ada di majelis, hikmah itu bukan hanya ada di masjid, hikmah itu bukan hanya ada di musola, hikmah itu ada di sekeliling kita. Bahkan yang kata kita tempat kurang bagus, kurang baik, ada hikmah di situ, gitu ya. yang kata kita di tempat orang berjoget-joget, ada hikmah di situ.
kita bisa ambil itu punya kita, punya orang mukmin, kata Nabi. Waqila, dan dikatakan oleh ulama, khudh ma sofa wada ma kadira. Kira dikatakan oleh ulama, khudh, ambil, ma sofa, sesuatu yang jernih, sesuatu yang bening, gitu ya. Sofa itu jernih, bening, bagus dah, gitu ya. Jadi kalau ada pesan-pesan yang bagus, yang jernih, yang bening, ambil, katanya. Wada' ma kadiro, dan buang atau tinggalkan sesuatu yang butak. Kadir butak, no bilang kadir. Butak dulu bidir. Kadir artinya butak, keruh, gitu ya. Bentuk atau keruh. Jadi jelek banget kadir. Kadir. Nah itu namanya nanti kadir. Oh dia sebetulnya dia kop ya. Kalau kayak kak kadir itu tak. Wasami'atu Syekhul Imam Al-Ajalal Ustadz Fakhruddin. Aku mendengar, kata pengarang kitab, Syekh Imam Ajal Al-Ustadz Fakhruddin Al-Kashiniya, Syekh Imam Ajal Ustadz Fakhruddin, namanya Fakhruddin. Kalau Syekh itu Imam Ajal Ustadz itu julukan, ya, karena dia saking alimnya dalam ilmu agama, ya, jadi julukannya banyak. Namanya Fakhruddin Al-Kashani. Ya, yaqulu, beliau pernah berkata, atau ia berkata, kanat jariyatu Abi Yusufa, adalah jariyah. Kalau kata kita sekarang pembantu, ya, kalau dulu budak, ya, pembantu perempuan Abi Yusuf, namanya perempuan Abi Yusuf, rahimahullah. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Abi Yusuf ini adalah salah satu murid andalan atau murid utama Imam Abu Hanifah. Kalau kita belajar di sekolah, Abu Yusuf ini adalah ulama yang pertama kali menyusun kitab usul fikih, gitu ya. Jadi Abu Yusuf ini adalah orang yang pertama kali menyusun kitab usul fikih. Cuma sayang, kitab karangan yang disusun oleh Abu Yusuf nggak sampai kemari terus, karena katanya hilang. Kemudian dilanjutkan dengan Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i lah pencetus pembuatan kitab usul fikih, gitu. Namanya Risalah kitabnya, ya. Padahal yang pertama kali Abu Yusuf, cuman hilang, dan kitabnya nggak sampai ke kita. Sampai sekarang nggak ada, bilang begitu aja. Tapi kalau kitab usul fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i yang nama Risalah itu sampai terus sampai sekarang masih ada dan terus dicetak gitu ya. Ini Abu Yusuf, orang alim, orang hebat. Amanatan indah Muhammad, ada amanah gitu ya, atau titipan, dititipkan kepada Muhammad. Jadi ini Abu Yusuf punya budak perempuan, dititipkan kepada Muhammad. Di sini nggak disebutin namanya Muhammad doang, Muhammad ulama pasti ya. Nggak disebutin namanya siapa dulu, Muhammad doang, ya. Kata Syekh Muhammad, ya, faqala laha hal tahfadzina fi hadzal waqti min Abi Yusuf. Kata Syekh Muhammad kepada jariyah tersebut, kepada budak perempuan tersebut, hal tahfadzina fi hadzal waqti, apa yang kamu hafal di setiap waktu, min Abi Yusuf, dari Abi Yusuf fil fikih, tentang ilmu fikih, syai'an, akan sesuatu. Pernah nggak selama kamu tinggal sama Abi Yusuf,
perkataan-perkataan atau ilmu-ilmu yang berkaitan tentang ilmu fikih yang kamu hafal. Kata Syekh Muhammad kepada budaknya Abi Yusuf. Qalat, maka budaknya itu berkata, lah enggak ada. Illa annahu kana yukarriru, kecuali sesungguhnya Abi Yusuf itu yukarriru, seling mengulang-ulang. Wa yaqulu, perkataannya sahmud dauri sakitun. Itu doang tuh. Abi Yusuf sering mengulang-ulang kata-kata samud dauri sakitun. Nah, kata-kata itu sahmud dauri sakitun artinya bagian dan dari giliran telah gugur. Sahmud dauri sakitun, bagian dari giliran telah gugur. Itu kata-kata itu tuh yang sering diulang-ulang oleh Abi Yusuf dan pembantunya atau budaknya dengar tuh. Ya, fahafidho dzalika minha. Nah, kata-kata samud dauri sakitun itu selalu dihafal oleh Syekh Muhammad. Ya. Jadi kata-kata samud dauri sakitun ini ada dasarnya. Ya. Di sini dijelaskan di syarahnya, Imam Abu Hanifah itu setiap tahun pergi haji. Beliau sering pergi haji sampai 55 kali. Coba bayangin. Ya, 50 mah gampang pergi haji, ya kayak sekarang. Ya, beliau kalau mau berangkat tiap tahun berangkat aja nah. Ya, 55 kali. Nah, pada waktu beliau di sana lagi haji, ternyata di kampungnya lagi ada masalah tentang budak. Gitu ya. Begitu permasalahan, nggak ada satupun yang bisa memecahkan masalah tersebut. Begitu Imam Abu Hanifah pulang, baru masalah itu terselesaikan. Dan kata-kata yang diingat oleh Abu Yusuf adalah sahmud dauri sakitun. Itu perkataan Imam Abu Hanifah. Itu didengar terus sama Imam Abu Yusuf, dan dia ulang-ulang. Ternyata perkataan itu juga dihafal Syekh Muhammad. Ya, padahal dia pengen cari kaidah-kaidah fikih. Ya, apa sih yang dikeluarkan, yang sering diucapkan oleh Syekh Abu Yusuf tentang kaidah-kaidah fikih? Nggak ada, cuma itu doang yang dihafal sama pembantunya gitu. Begitu kata-kata itu hafal, wa kanat muskilatun ala Muhammadin fartafa iskaluhu fi hadzal kalimat. Nah, begitu beliau menghafal itu kalimat oleh Syekh Muhammad, ya, muskilatun ala Muhammadin, perkara-perkara. Muskilah itu yang sulit, ya, muskil itu artinya perkara yang sulit, perkara yang susah yang dihadapi oleh Syekh Muhammad, ya. Fartafah iskalhu, maka hilang tuh. Atau fartafah artinya diangkat berarti hilang tuh iskalhu, permasalahan tersebut. Ya, artinya dia sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang sulit dalam bidang fikih. Cuma ngapal itu doang. Itu namanya ngambil berkah. Ya, ngambil berkah dari guru. Walaupun kalimat itu bukan berkaitan dengan fikih, tapi kalau dia pengen ngambil berkah dari guru, kalau kata mu'alim, ngambil berkah itu banyak ya dari guru. Berkah itu ada. Kalau orang yang punya berkah, biar cium tangan minta berkah itu ada. Minum bekas ustadz itu ada berkah di situ. Betulnya ambil, minum, kata mu'alim sambil kata. Siapa yang nggak punya berkah, siapa yang nggak percaya berkah, ya biarin amat. Gitu. Ambil berkah, kata mu'alim. Banyak kan orang-orang kalau habis minum mu'alim kan berburu tuh ya, di Pondok Pinang, di kampung buku pada minum berkah dari berkah. Nah, kalau sekarang kan enggak, jangan tuh, kita lagi sakit bengek, lagi sakit TBC ya kan, waktu minum tuh. Malah sekarang gitu kan, nular itu dari Allah. Jangan apa namanya, jangan hilangkan keberkahan hanya gara-gara penyakit begitu. Nggak usah takut, kata saya punya teman waktu di Alia dulu,
wih, lu kalau makan, kalau minum, tolong dong, jangan dihabisin, sisain buat gua katanya. Sampai begitu tuh temen saya. Ya. Jadi ngambil berkah itu dari siapa saja. Yang ngambil itu dari siapa saja. Ini dengan ngambil berkah cuman kalimat itu, beliau bisa menemui menghilangkan kesulitan, kesukaran yang dihadapi tentang masalah fikih. Bihadil kalimat, ya partapa iskalu bihadil kalimat, maka hilang tuh kesukaran atau kesulitan dengan kalimat itu doang. Itu ada, ya. Luar biasa berkah di sini. Fa'ulima annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin, katanya. Dia tahu bahwa ngambil manfaat itu bisa saja terjadi kepada siapa saja kita ngambil manfaat. Terkadang kita ngambil manfaat dari orang-orang yang kita anggap gila gitu ya. Bisa itu kita ngambil manfaat dari Dewi misalkan. Bisa tuh kita ngambil manfaat. Ya. Tertib. Berbaris tertib. Jadi manfaat itu dari siapa aja. Nggak usah apa namanya itu. Nggak usah gengsi gitu. Ya. Kadang-kadang yang kita anggap bodoh ternyata ada sesuatu yang tidak kita miliki dari orang bodoh tersebut. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini serba kurang. Supaya apa? Supaya kita bisa saling melengkapi. Nggak sempurna kita ciptakan sama Allah, sengaja supaya kita nggak timbul sombong kayak iblis, itu kan? Supaya kita bisa saling melengkapi, kekurangan saya di sini, kelebihan saya di sini, kelebihan saya di sini. Itu mau sengaja. Ya, makanya kita jangan sombong jadi orang. Ya, iblis sombong keluarin dari surga. Cuman satu iblis selesainya. Sombong doang. Ya, jadi kita saling melengkapi. Saya bisa kelebihan di bidang ini, belum tentu di bidang lain saya bisa. Gitu kan? Jadi masing-masing kita saling melengkapi dah, saling bantu. Jangan sombong atau apa. Qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, ketika beliau ditanya gitu, lahu baginya, bima adraktal ilma, dengan apa kau mendapatkan ilmu? Qala, berkata Abu Yusuf, ma istan kapa minal istifadati, saya tidak menutup ya untuk mengambil manfaat. Artinya beliau bisa ngambil manfaat dari siapa saja. Kalau kita bukan, kalau kita milih-milih ya itu jangan. Kalau ada manfaat buat orang tua, kan kemarin sudah saya kata, kalaupun keluar dari bowl ayam, kalau yang keluar telur ambil. Walaupun keluar dari mulut orang kaya, kalau kagak bener jangan diikutin, kan gitu. Nah, jadi ambil manfaat dari siapa aja kalau memang kita, kalau memang ada manfaatnya dan berguna buat kita. Wa ma bakhiltu minal ibadati, aku nggak pelit memberikan manfaat buat orang lain. Dia nggak menutup kemungkinan untuk mengambil manfaat kepada siapa saja, dan dia juga nggak pelit memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang menyebabkan Abu Yusuf bisa jadi orang pandai. Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, waktu beliau magang di pondok pesantren Ki Khalil Bangkalan, ya, beliau mendapatkan ilmu utanya bukan karena belajar awalnya gitu ya. Beliau ngambil berkah dari gurunya. Yang beliau lakukan, yang guru beliau lakukan, pertama kali dia mondok adalah ngurusin kambing, kuda, gurunya. Dia nggak ngeluh, gue pengen ngaji ilmu, ngapa disuruh ngurusin kambing, ngapa disuruh ngurusin kuda.
gitu kan. Begitu pokoknya beliau nggak ngeluh dah, apa yang dikatakan guru beliau lakukan. Itu yang membuat beliau gampang menerima ilmu. Kalau kata sekarang ilmu laduni kan bisa gampang gitu. Bahkan beliau rela menyebur ke septic tank yang isinya semua. Pada waktu cincin istri gurunya jatuh ke septic tank, saya nggak pakai mikir lagi, langsung aja nyebur nyelam. Tuh nyari rasa bau nggak ada dia ini, karena saking nyari berkah dari guru. Kalau sekarang susah orang nyari berkah dari guru, ya kadang ini, kadang ogah-ogah, kadang ngeluh. Anak-anak sekarang jadi susah ilmunya. Makanya kan semakin kemarin ilmu ditarik sama Allah, keberkahan ditarik sama Allah, karena orang udah nggak ada rasa sopan santunnya sama guru. Saya juga dulu kan kalau ngaji ngisi kolom dulu gitu ya, ngisi kolom, kadang nyapu. Lah kebun disapu ya, kayak mesti bersih. Kita nyapu di sini, di sana udah banyak lagi lah. Menunggu sih soal lagi dah. Tuh enggak tuh, saya perasaan dulu nggak ngeluh tuh. Ya, cuman anaknya pada waktu kita ngaji, kalau lagi musim buah gitu ya, itu disiapin tuh, disediain sambil ngaji siapin. Ada yang sering tuh cipedak. Kalau musim cipedak itu kan digoreng tuh, enak banget tuh sambil ngaji sih, makan lah enak banget. Asik kan kita yang ngasih ya, murid yang ngasih guru, ini mah guru ini nyiapin cipedak kita. Guru juga ya. Karena memang Guru juga ya nyiapin. gurunya paling apa yang kebunnya luas, itu kan nyapu. Kalau sekarang kan guru sekarang pada ngontrak kayak punya baru-baru punya kebun gitu ya. Orang-orang dulu begitu, bahkan dulu orang-orang dulu yang kebunnya luas, muridnya bayarnya bukan pakai duit, pakai buah. Tapi saya pakai duit kan, kayak kebun ya, duit 500 perak bertiga, gede banget. 500 perak bertiga saya kalau bayaran dengan guru gede. Orang saya jajannya 5 perak dapat singkong sekilo, 5 perak dapat singkong sekilo. Lumayan. Ngalamin nggak? Enggak. Nah, ngalamin nah? Enggak, ngalaminnya cuma 1.500. Iya, saya ngalamin 5 perak. Iya. Kardus besi kilo ya. Wakil Ibnu Abbas, dan dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, bima adraktal ilma, qala Ibnu Abbas, dengan apa kau mendapatkan ilmu? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, bilisanin su'alin, dengan lisan yang selalu bertanya, wa qalbin aqulin, dan dengan hati yang berpikir gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngerti, banyak bertanya. Mas'alu ahla dzikri in kuntum la Menanyalah sama orang yang memang paham mengerti apabila kamu tidak tahu. Ini Ibnu Abbas itu tuh. Wa innama summiya talibul ilmi, dan sesungguhnya dikatakan talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, atau julukan orang yang menuntut ilmu, ma yaqulu likasrati ma yaquluna fi zamanil awal, ma taqulu fi hadil mas'alah, ya. Ma yaqulu, apa yang dikatakan, likasrati, karena banyak, mayakuluna, mereka sering mengucapkan kata-kata mayakuluna fi zamanil awal, pada zaman-zaman yang dulu awal gitu ya. Apa yang dikatakan oleh para santri, para penuntut ilmu, mataqulu fi hadil masalah, apa yang kau katakan tentang masalah ini. Itu tuh ya, makanya orang-orang dulu begitu kalau santri-santri mah
Wa inna ma taqaqqaha Abu Hanifah, dan sesungguhnya taqaqqaha menjadi orang ahli fikih Abu Hanifah bikasratil mutarahati, karena banyak berdiskusi, wal mudzakarati, dan tukar pikiran, fi dukanihi, di tokonya, hina kana bazzaron, pada waktu beliau menjual kain. Jadi dia Imam Abu Hanifah juga dulu seorang pedagang kain. Jadi di tokonya itu beliau sering diskusi sama ulama-ulama dulu, sering tukar pikiran awalnya. Jadi orang itu Nawawi juga gitu kan, jualan di toko kan. Ibunya kesel banget jual di toko, bukan ada pembeli, bukannya dilayani, malah dia sibuk dengan membaca Quran, baca kitab-kitab. Ya ibunya kesel, ada yang beli tuh, layanin. Ibunya meninggal, orang tuanya meninggal, dia yang megang tuh kan, ngewarisin toko. Begitu terjadi kebakaran, semua toko hangus kebakar, dan toko dia doang yang selamat. Ya, kata Imam Nawawi, ayat musibah ini mah apakah kagak kebakar ya, gitu kan. Orang-orang kan kagak pengen gak kebakar, dia pengen kebakar. Dia gak kebakar malah kepengen kebakar. Kenapa? Supaya dia fokus ngarang kitab. Imam Nawawi ad-Dimashqi ya, bukan Imam Nawawi al-Bantani. Itu Imam Nawawi ad-Dimashqi. Makanya beliau itu seorang ulama besar, kitab karangannya ratusan. Otaknya udah Pentium 10 otaknya. Ya, di sana lagi dibaca nih kitab baru. Ngelebihin komputer. Namanya Arba'in Nawawi. Jadi malam Selasa, malam Selasa, malam Rebo. Ya, di kitab hadis baru karangan Imam Nawawi ad-Dimashqi. Ya, namanya Arba'in Nawawi. Kalau sedikit diajarin tuh di pondok dulu. Ya, 40 hadis. Ya, yang dikarang oleh Imam Nawawi, tapi tipis. Karena sebetulnya bukan 40, ada 42 hadis. Tapi orang Arab memang kalau menyebut 40 itu nanti 42 dilipatkan Genap. dilipatkan 40. Gitu ya. Baru beli kemarin. Ya, kitab Nawawi berapa harganya kok? 6.000 berapa? Ya. Mulai lagi belajar dikit-dikit tuh. Yang penting dia rajin aja. Alasan mulu sih, kembali lagi kan capek Pak Ustaz aja. Pada pegel. Lah kemarin kayak ngaji hampir berapa bulan tuh, habis lebaran. Ya tanggung katanya, tanggung, ntar aja habis lebaran ya, habis lebaran. Ini belum tentu kok. Ini susah. Banyak banget pokoknya tantangannya, rintangannya. Tapi alhamdulillah sekarang punya temen dia dari Bambu Hapus. Nah, dari orang. Gitu ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu dalam ilmu agama, beliau banyak mengutarakan pakai analogi, kias, Al-Quran dan kias yang paling beliau pakai. Kenapa? Karena pada zaman beliau hadis itu belum dibukukan. Jadi hadis itu dibukukan setelah beliau wafat, baru dibukukan. Jadi hadis itu baru dibukukan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi 100 tahun setelah Rasulullah wafat, itu hadis-hadis dikumpulin tuh, harus satu-satu tuh, lalu ditulis di zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi zaman Abu Hanifah belum banyak hadis-hadis yang tertulis. Jadi Imam Abu Hanifah kalau tidak menemukan hadis, ya beliau pakai analogi, pakai kias, ya perbandingan itu namanya kias, analog, gitu ya. Seperti dalam Al-Quran, wala taqul lahum ma'uf, janganlah kau mengatakan pada orang tua. Yang nggak boleh kan aja, bentak nggak boleh gitu kan, aja kalau boleh bentak, biasanya gitu biasanya. Ya itu Imam Abu Hanifah.
ya. Kemudian habis Abu Hanifah baru Imam Maliknya. Di zaman Imam Malik lah hadis sudah banyak ya ditulis oleh ulama. Termasuk Imam Malik juga menulis kitab hadis namanya Al-Muwatta. Tebel banget itu. Imam Syafi'i pada waktu beliau kepengen belajar sama Imam Malik, ya beliau datang ke rumah Imam Malik untuk belajar ilmu. Begitu sampai di rumah dibukain sama pembantunya, siapa? Syafi'i. Apa yang pengen belajar sama Imam Malik? Lalu sampaikan, Syafi'i pengen belajar. Kata Imam Malik, itu anin dulu tuh kitab Al-Muwatta. Ya pelajar dulu ilmu Muwatta, baru kembali lagi kalau udah hatam. Ya kalau udah hatam baca kitab Al-Muwatta, kata Imam Malik, mari. Kata Imam Syafi'i, Al-Muwatta udah ada di otak saya semua. Dihafal dalam satu malam itu kitab Al-Muwatta, kitab hadis sama Imam Syafi'i. Kayak apa itu otak Imam Syafi'i? Sampai-sampai Imam Malik bingung, bengong. Wah, yang bener loh iya. Kalau kata kita. Makanya beliau dikasih hadiah sama Imam Malik kuda. Kudanya cakep banget. Ya, wongkok gitu. Karena Imam Malik adalah salah satu pendiri mazhab yang paling kaya daripada yang lain. Kalau Imam Syafi'i nggak kaya dia, biasa. Tapi Imam Malik kaya. Ya makanya dikasih hadiah tuh karena dia berhasil menghafal kitab Al-Muwatta dalam satu malam. Coba Nanang suruh ngapal pujang ya, keder. Satu kitab, satu hadis aja udah pujang. Keder, mantap. Baru hafal 2, yang 40-nya kagak. Sudah, Imam Syafi'i bilang banget, udah cakep banget. Ya, kemudian ada minta, Imam itu kuda bagus banget, boleh dong pesan? Mau ya ambil. Tuh, Imam Syafi'i gitu. Kan kata Al-Quran, kalau memberikan sesuatu yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, kita senengin. Kalau kita kan ngasih seseorang yang bekas-bekas kan, sama kita begitu. Imam Syafi'i menjalankan tuh perintah Al-Quran. Ya, Imam Syafi'i seneng banget dikasih kuda sama guru, sama ulama kan. Saking senengnya ada yang minta, ya elah dikasih. Kalau kita ketika Yusuf pakai motor cakep gitu. Sup, motor cakep masuk tunggu mahal tuh. Enak banget lu. Beli. Enak aja beli. Ya betul. Pasain dulu mayat gua aja. Imam Syafi'i. Padahal kuda dulu harganya sama kayak Mercy Baby habis ini kali mahal. Mahalan kuda ya. Nah, harganya mahal kuda. Itu ya. Jadi Imam Syafi'i adalah mazhab pertama dalam keadaan fikih, mazhab fikih di dunia. Ya, yang kedua Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Bukhari itu mengarang kitab Sahih Bukhari di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi Imam Bukhari itu belajar fikih sama Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pada zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari belum ada, belum lahir. Begitu Imam Syafi'i wafat, baru Imam Bukhari lahir. Makanya tuh bego banget tuh yang di YouTube tuh. Imam Syafi'i aja kitab, kenapa Imam Syafi'i jangan ambil hadisnya dari Imam Bukhari? Ya itu salah. Dalam hati bego lu. Sejarah. Orang belum lahir ya. Gimana Imam Syafi'i mau ngambil hadis dari Imam Bukhari lah, Imam Bukhari itu belum lahir. Belum ada. Ya, itu kan kacau. Makanya jangan ikut-ikutan. Benar. Jadi kalau kita mau sesuatu yang ini nanti udah. Ya, itu kalau kita enggak ini asal ngeplak aja. Ya, langsung aja di-cap sama Ustaz Abdul Somad. Wah, belajar dulu kalau memang dakwah. Ya, supaya nggak salah mulut, nggak salah ngomong. Sebetulnya mazhab dalam fikih itu banyak ya, cuman yang terkenal cuma tadi doang. Ya, banyak banget. Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Mizanul Kubra, beliau menulis kitab itu dengan apa namanya itu petunjuk dari Allah, karena beliau sudah mencapai tingkatan kasyaf. Jadi alam malakut itu udah Allah perlihatkan pada Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi dia itu nanti akan dikumpulkan kita nih
menurut mazhab kita masing-masing. Ternyata di situ ditulis mazhab itu banyak ternyata. Mazhab fikih. Cuman yang terkenal cuman empat. Ya. Yang kagak diterima nanti talfik. Talfik itu ngambil hukum yang dianggap enteng-enteng. Jadi dari mazhab Imam Abu Hanifah diambil. Artinya yang enak-enak aja. Ambil wudhu yang paling gampang mazhab Imam Syafi'i. Ya, bagian ini aja nih, kalau Imam Syafi'i ditempelin aja sama air tangan apa? Basah, sah. Gitu ya. Kalau Imam Malik enggak sah, harus diudek-udek. Apa? Jurut. Kerimbat ya, orang kerimbat. Imam Abu Hanifah harus semuanya kena. Gitu ya. Jadi dia ngambil wudunya pakai Imam Syafi'i, ngambil batal enggaknya ngambil Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kan kalau mau perempuan enggak batal. Ya, kalau Imam Ahmad bin Hanbal enggak batal, kalau ada ser batal. Ya. Nanti ngambil yang gitu-gitu tuh. Salatnya cara Imam Malik. Gitu kan? Jadi itu ngambil yang enak-enak aja. Nanti dikumpulin, kan kita menurut mazhab. Ditaruh di mazhab Imam Abu Hanifah, dia nggak diterima. Lu cara wudhu bukan cara gua. Di mazhab Imam Syafi'i, lu sholatnya bukan cara gua. Itu nanti orang yang talfik tuh. Kita boleh ngambil talfik, ambil yang penting kalau dalam situasi darurat, seperti dalam tawaf pergi haji. Ya kan? Kita kan kalau sama istri kita batalkan ya wudhu ya. Nah kalau kita tawaf, setiap sentuh sama istri kita batal, ribet urusan. Jadi kita ngambil mazhab Imam Abu Hanifah yang sama istri nggak batal. Gitu. Jadi kita tawaf tuh sambil pegangan istri kita. Sebab kalau kita kagak pegangin takutnya ketuker atau hilang. Kalau ketukernya mau yang mana orang-orang sono. Bukan kita pusat bini gue jadi gendut, udah hitam lah. Ada pikiran gitu ya, gak apa ya? Ganti kalau di bininya. Ganti bini. Ganti bini ya. Ntar kalau pas umroh Sepipitnya udah, nggak apa-apa dah, biarin dah. Dia mau lagi. Ya udah. Nanti bininya sono dalam bumbu. Wah kacau dah. Berarti ya, sampai sini dulu lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita. Amin. Ini ada yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.